Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Dari kejauhan, saya melihat ada seorang yang tinggi besar, hitam, dengan jubahnya yang sangat lebar, dan anak kecil berada dekat pohon. Saya mencoba menghampirinya sambil jalan, terseok-seok, tapi seolah tak sampai-sampai. Akhirnya saya putuskan beristirahat di bawah pohon, dengan daun yang sangat sedikit, bahkan untuk menghalau angin pun tak bisa. Saya duduk di akar-akar sambil melihat ke arah depan. Di sana banyak orang yang berdiri hilir mudik dan juga ada pintu. Saya pikir mungkin itu pintu menuju desa karena saya lihat lampu-lampu warga di malam hari. Orang-orang dan pintu itu hitam semua. Mungkin karena saya melihatnya di kegelapan dan tanpa penerangan sama sekali. Ingin sekali saya menghampiri mereka dan bertanya arah ke desa. Berharap diizinkan melewati pintu itu. Lama saya berpikir dan saya urungkan niat saya itu. Saya berpikir jalanan sudah gelap. Saya pun tidak memiliki penerangan sama sekali. Lalu saya tertidur. Tak lama saya terbangun dan panik melihat langit seperti subuh. Karena saya belum sholat maghrib dan isya, dan saya paksakan untuk sholat maghrib dan isya dengan rasa takut. Selesai sholat, saya tidur lagi. Agak lama, saya kembali terbangun. Ternyata langit semakin gelap. Di situ saya merasa tenang. Ternyata tadi itu bukan subuh, tapi waktu masih maghrib. Kemudian saya sholat isya. Setelah sholat saya tidur lagi dan kembali terbangun. Saya lihat sekeliling saya banyak sekali hitam-hitam, seperti kantong plastik hitam. Entah kenapa, saya berpikir itu adalah mereka yang mendiami tempat ini. Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Saya sudah diizinkan tidur di sini. Saya lanjutkan tidur sambil menutup wajah saya, menghalau angin yang semakin kencang dan dingin. Gemuruh angin yang menembus pepohonan sempat membuat saya takut. Hampir setiap menit dan setiap jam saya terbangun. Dan untuk kesekian kalinya saya terbangun. Tapi saya lihat di sekeliling saya sudah tidak ada mereka. Saya semakin yakin yang tadi saya lihat bukan kantong plastik. Sambil saya berpikir, saya melihat kembali ke depan. Tempat orang-orang dan pintu itu berada. Saya menyusun rencana. Besok ketika matahari terbit dan jalanan sudah terlihat, saya akan langsung memulai perjalanan. Hanya dengan melewati pintu itu saya bisa keluar dari hutan. Dan saya pun berusaha untuk tidur kembali. Subuh pun tiba dan saya menunaikan sholat subuh. Setelah selesai saya menunggu matahari terbit dan jalanan bisa terlihat. Setelah terang saya mulai berjalan, menuruni jalan semakin bawah dan ternyata pintu yang saya lihat tadi tidak ada. Yang ada hanyalah jurang. Saya kembali naik ke tempat semula dan pindah ke jalur sebelah kanan. Saya jalan terus mengikuti jalur yang alhamdulillah tidak terputus lagi oleh jurang. Dari kejauhan, saya melihat kolam berisi air. Saya membayangkan jika saya sampai di sana, saya akan meminta air dan menumpang membersihkan diri agar bisa segera ke teman-teman dan bisa berkeliling Lombok selama 1 hari. Saya terus berjalan dengan melewati ilalang yang sangat rimbun dan tinggi. Saya masuk ke semak-semak yang tajam hingga melukai wajah saya. Saya terus menelusuri jalur dan akhirnya saya melihat 3 ekor sapi yang sedang mencari makan. Saya terdiam karena takut mereka mendekat dan mengamuk. Saya langsung berpikir jika ada sapi, artinya desa sudah semakin dekat. Karena saya yakin sapi-sapi itu adalah milik warga yang mencari makan di hutan.
tapi tidak ada air sedikit pun. Mereka menjilati batu-batuan di sungai kering itu. Dari kejauhan saya melihat mereka. Tak lama kemudian satu sapi tersebut melihat ke arah saya, seolah dia memberitahu kedua temannya. Akhirnya mereka lari dengan kencang menyeberangi sungai kering. Saya ingin mengikuti mereka, namun apa daya, saya tidak mampu mengejar mereka. Saya pun menyeberangi sungai kering itu dan mencoba memilih jalur yang sungguh membingungkan. Saya memberanikan diri untuk terus berjalan dengan segala kemungkinan tersesat, karena jalur kali ini tidak lagi terputus oleh jurang, akan tetapi semak-semak yang luas. Dan tanpa jalur terus menurun, saya hanya bisa mengikuti kaki yang terus melangkah tanpa henti. Saya hanya berharap dapat keluar dari hutan menuju jalan yang tidak ada lagi pohon-pohon. Saya terus berjalan dan menemukan jejak sapi-sapi itu berupa kotoran sapi. Saya semakin yakin saya sudah dekat dengan desa. Saya terus menyusuri semak belukar dan beberapa kali menemukan kotoran sapi, tapi tidak sekalipun terinjak. Saya berpikir betapa sapi-sapi itu jauh lebih beradab dibandingkan manusia tidak memelihara etika ketika di gunung. Saya terus berjalan dan lagi-lagi jalurnya terputus dengan semak-semak yang semakin tinggi dan jalur yang curam. Saya mencoba berpindah tebing dengan melompati selokan yang ditumbuhi rumput yang tinggi dan lebat, juga cukup dalam. Tapi sayangnya saya terperosok, tapi saya terus berusaha memanjat naik dengan berpegangan dengan rerumputan yang tumbuh di selokan itu. Alhamdulillah, saya berhasil dan bisa naik ke tebing yang saya tuju. Saya terus berjalan di rerumputan yang sangat lebat dan tinggi. Siang yang sangat teruak, saya tidak sanggup menahan panas matahari. Saya berusaha mendinginkan wajah saya dengan rerumputan yang tumbuh. Berulang kali saya kembali ke jalur sebelumnya. Jalan saya seolah diputar-putar. Beberapa kali saya tersungkur karena tubuh saya semakin lemah. Hari semakin sore, saya tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan bisa sampai di desa sebelum matahari tenggelam. Saya berpikir saya ingin pulang bersama jadwal pesawat malam. Jadi jika sore bisa sampai di desa, saya masih bisa mengejar pesawat. Hingga maghrib tiba, saya masih terus berjalan. Tapi sayangnya tiba-tiba jalan saya putus dan saya tidak tahu arah lagi. Saya berjalan kembali, akan tetapi saya kembali ke tempat sebelumnya. Hari sudah mulai gelap, saya pun sudah hilang arah. Tidak ada tempat berteduh, yang ada hanya rerumputan yang lebat. Saya putuskan untuk tidur di semak-semak rerumputan dengan beratapkan langit. Saya tidur dengan terus memegang trekking pole dan tas yang terus melekat pada saya. Seperti malam sebelumnya, saya tidur dan terus terbangun. Angin berhembus sangat kencang. Hanya rerumputan di sekeliling saya yang mampu menghalau kencang angin. Berulang kali saya terbangun, namun tidak berani untuk membuka mata karena ada rasa takut yang mendera. Pada suatu waktu saya mendengar ada yang berbicara di atas tempat saya tidur. Itu loh yang suka bawa-bawa tas, seolah dia memberitahukan yang lain siapa saya. Saya memberanikan diri untuk membuka mata. Akan tetapi ketika saya membuka mata, tidak ada seorang pun di sekeliling saya. Tapi saat itu pikiran saya menjadi tenang. Berarti saya tidak sendirian dan ada yang mengenal saya. Saya lanjutkan tidur dan menunggu pagi tiba. Pagi pun tiba, langit sudah mulai terang. Dengan angin yang semakin kencang, saya mencoba untuk berdiri. Namun kaki saya benar-benar lemas, tambah dengan angin yang sangat kencang hingga sulit berdiri. Saya teruskan berusaha melawan angin dan berusaha berdiri tegak. Jalur yang sangat kecil terkadang tertutup semak. Saya terus berjalan sambil menyibak-nyibakkan rerumputan dengan trekking pole. Saya berbelok dan saya lihat ada jalur seperti sungai tetapi kering. Saya melihat ada jalan menanjak untuk ke tebing sebelah. Namun
Karena saya ingin buang air kecil, saya pun turun 2 undakan agar tertutup oleh batu. Saya tengok sekeliling saya, khawatir ada yang melihat. Dan benar saja, dari bawah saya melihat seorang laki-laki melewati jalur di atas saya. Kemudian dengan suara sangat pelan dan hampir habis saya memanggilnya. Alhamdulillah, dia mendengarnya. Dia memandang saya dari atas sampai ke bawah. Dia melihat saya hanya menggunakan kaos kaki tanpa sepatu. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, sepatunya mana? Saya pun menjawabnya, tidak ada, hilang. Dia bertanya lagi, temennya mana? Saya menjawab, tidak ada. Saya tersesat, terpisah dan teman-teman saya dari hutan, tidak tahu jalan untuk kembali. Tolong bantu saya, tolong antarkan saya ke desa. Dia pun bersedia mengantarkan saya dan menyuruh saya naik. Saya pun naik dan menghampiri penggembala itu. Saya meminta air minum padanya. Dia pun memberikan air minum. Saya minum beberapa teguk, lalu memulai berjalan menuju tempat penggembala itu memarkir motornya. Selang beberapa langkah, dia melihat saya berjalan sangat lambat karena lemas. Dia pun memberikan bekal nasinya kepada saya dan menyuruh saya memakannya. Saya pun memakan 2 suapan karena tenggorokan saya sakit sehingga sulit untuk menelan makanan. Saya bungkus nasi tersebut dan mengajaknya berjalan kembali. Cukup jauh kami berjalan sampailah kami di tempat motor itu terparkir. Kami naik motor dan pergi menuju desa. Di pertengahan jalan saya melihat tempat di mana saya memulai pendakian melalui desa Sembalun. Kami berhenti dan ada salah seorang warga yang melihat saya dan dia pergi memanggil warga lainnya. Dalam sekejap warga Sembalun berkumpul. Saya diberi minum teh manis hangat dan kemudian saya dibawa ke dalam rumah. Salah satu warga di sana saya diberi minum dan makan. Semua orang berkumpul, bapak-bapak petugas kepolisian setempat pun turut hadir. Ada seorang warga yang menelpon teman saya di Jakarta, memberitahukan bahwa saya sudah ditemukan dan saya diberi kesempatan untuk berbicara dengannya. Tapi saya tidak tahu siapa dia telepon. Setelah itu saya dipersilahkan untuk membersihkan diri. Setelah selesai saya dibawa ke puskesmas Sembalun dengan didampingi salah seorang teman yang baru datang dari Jakarta. Dia akan mendaki Rinjani, yaitu Rizky dan bapak-bapak kepolisian setempat. Di puskesmas saya diinfus agar cepat pulih. Selama diinfus, tubuh saya kejang-kejang. Mungkin karena tubuh saya belum stabil ketika infus mengalir masuk. Salah seorang ibu memberi saya selimut yang lebih tebal. Bang Budi, salah seorang teman yang saya ketika mendaki, menghampiri saya dan menemani saya selama dirawat. Amy pun datang dan duduk di samping saya tidur. Dia menangis terseduh-seduh dengan suara seperti wanita karena saya penasaran siapa yang menangis. Saya pun menoleh. Saya langsung tersenyum sambil berkata, kirain anak gadis siapa yang nangis. Lah, dia pergi entah kenapa. Dia kuat menahan tangis atau kesal mendengar kata-kata saya. Ada 2 orang yang mewawancarai saya tentang perjalanan saya selama hilang. 3 botol infus telah habis. Setelah itu saya diberi makan nasi dengan kuah sayur. Setelah beres makan saya sholat duhur. Di situ suara ada Amiral dan Rangga yang datang dari Jakarta untuk membantu mencari saya. Setelah sholat, saya dan teman-teman berpamitan kepada warga untuk pergi ke kantor TNGR. Di kantor TNGR, saya diminta untuk menceritakan secara singkat perjalanan saya selama hilang sampai bertemu dengan orang yang menolong saya. Setelah itu, pihak TNGR dan Emi serah terima bahwa masalah selesai. Setelah dari kantor TNGR, kami pulang ke rumah Pak Didi. Dia adalah orang yang kami sewa mobilnya selama di Lombok. Kami makan malam di jalan sebelum sampai di rumah Pak Didi. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Didi. Sesampai di rumahnya, kami disambut oleh istrinya. Para tetangganya datang ke rumah Pak Didi untuk menjenguk saya. Subhanallah, betapa care-nya mereka.
walaupun saya hanya pendatang dan yang hanya singgah beberapa hari. Perhatian mereka sungguh luar biasa. Saya seperti berada di tengah-tengah keluarga besar yang sangat menyayangi saya. Hari semakin malam, satu persatu tetangga pun pulang dan saya dipersilahkan tidur. Sama masuk ke kamar dan tidur bersama Maya. Dia extend bersama dengan Bang Budi dan Om Farid. Sebelum terlelap, saya sudah dibayang-bayangi oleh banyak bangkai binatang. Karena saya takut dan merasa tidak nyaman, akhirnya saya bangun dan pergi keluar. Kebetulan orang tua Pak Didi datang dan kami mengobrol di teras. Setelah beberapa malam semakin larut dan angin berhembus sangat kencang. Saya ketakutan dan malam itu terasa mencekam. Pak Didi menyuruh saya untuk tidur kembali di dalam kamar. Tetapi saya menolak. Saya mengatakan saya tidak mau tidur di kamar. Pak Didi pun bertanya, "Kenapa?" Saya pun menjawab, "Saya takut. Saya lihat banyak bangkai. Saya tidur di depan saja dengan Amirel, Emi, dan Rangga." Dan Pak Didi pun mengizinkannya. Kamu pun semua tidur dan saya tidur di antara Amirel dan Emi. Pak Didi tidur di teras. Selama tidur, seringkali saya terbangun dan ketakutan. Emi dan Amirel bergantian memeluk saya sambil membacakan tahlil, tahmid, dan sesekalinya suara tokek. Saya merasa malam itu terasa mencekam. Jumat 4 Agustus 2017. Pagi pun tiba, kami sholat subuh kemudian mandi. Setelah itu kami disuruh untuk sarapan. Setelah sarapan, kami ngobrol-ngobrol di teras. Emi dan Emirel menceritakan apa yang terjadi semalam ketika kami tidur. Dan istri dari Pak Didi mengatakan ada bapak tua di situ yang bisa membantu. Dia pun memanggil bapak tua tersebut ke rumah dan minta tolong untuk membersihkan diri saya. Bapak tetua meminta kembang dan air untuk memandikan saya, dan saya pun dimandikan dengan air kembang. Setelah itu diberikan minyak wangi pada kuku, jempol, tangan, kaki saya. Pukul 9 kami pergi untuk berjalan-jalan melepas penat. Kami pergi ke desa Sade. Di sana kami bertemu Mbah Baidillah dan Kak Emil. Mereka mengadakan trip Lombok esok hari. Kemudian kami pergi ke Tanuan dan lanjut ke Bukit Maresem. Sore pun tiba, kami semua pergi ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Sesekali saya tertidur dalam mobil dan kejang lalu terbangun. Emirel pun melihatnya dengan heran. Dia takut sesuatu terjadi pada saya. Sesampai di bandara Lombok kami berpisah dengan Kak Emil dan Bang Baidillah. Saya bertemu seorang ibu yang mengenali saya dan kami saling bertegur sapa. Dengan rasa bingung saya bersalaman dan cium tangan yang dengan ibu-ibu itu. Kami pun masuk ke dalam bandara dan menunggu cukup lama karena pesawat yang kami tumpangi delay. Setelah 3 jam menunggu, pesawat kami pun datang. Kami pun naik dan menepati bangku masing-masing. Setelah duduk berseberangan dengan Emi, saya tertidur selama penerbangan. Saya tidur dengan gelisah karena wajah dan bibir saya sakit. Emi rupanya memperhatikan ketika saya tidur. Pukul 23.30 kami di Bandara Soekarno-Hatta. Kami dijemput oleh Kak Nino, Aga, si Emut, Item, dan Bang Satria. Mereka mengantarkan saya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah pukul 2, kami disambut oleh beberapa orang tetangga dan kami langsung mengadakan pengajian untuk sekedar mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pihak BPJ yang sudah sangat membantu pencarian saya. Setelah acara selesai, teman-teman saya pun pulang. Sabtu 5 Agustus, teman-teman silih berganti datang, tak henti-henti menjenguk saya. Sampai malam tiba, warga BPJ berkumpul di rumah. Kami mengadakan selamatan dan saya diminta boleh Emi untuk menceritakan selama saya hilang dan Emi sebagai moderatornya. Tapi saat itu saya seolah menolak untuk bercerita. Saya duduk dengan gelisah dan ingin rasanya kaki ini berlari. Acara pun terus berjalan. Emi meminta saya memeluk ibu dan meminta maaf kepada bapak karena sudah membuat mereka cemas.
Hingga akhirnya acara selesai, kami semua makan makam. Hari terus berganti, rasa takut belum juga hilang ketika malam datang dan menjelang tidur saya. Takut ini pun selalu datang dan terasa mencekam. Beberapa hari sepulang saya dari Lombok, saya melihat tubuh seekor ular putih yang cukup besar. Cukup lama kemudian menghilang. Hingga 3 bulan kemudian rasa takut itu menghilang dan kehidupan saya pun sudah kembali normal. Dia datang dalam sosok wanita yang sangat cantik dengan berpakaian putih. Sesekali saya melihat samar dan serta mencoba melihat kembali dan semakin jelas. Setelah itu dia menghilang. Setelah 1 tahun dari peristiwa hilang di Gunung Rinjani, kehidupan saya kembali normal dan tidak ada gangguan. Sekian thread kali ini, semoga dapat diambil muatan baiknya dan dibuang muatan buruknya. Jangan takut untuk mencoba mendaki gunung. Asal peralatan safety, teman berpengalaman dan mental yang kuat dijamin pendakian aman. Dan jangan lupa jaga sopan santun di gunung hutan tersebut.